Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah PLSBT, Dr. Haji Rusmadi MMPD, kemudian yang saya banggakan teman-teman kelas PAI non-reguler semester 2 B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dimanapun teman-teman sedang menonton ini. Sholawat beriring salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Yulianti Alawiyah Muwaroka dengan NIM 0220110084, di mana Bapak Rusmadi ini menugaskan kepada kita semua untuk membuat video. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus anak kesulitan belajar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih latar belakang tentang studi kasus ini. Oke, latar belakang yang pertama adalah pendidik dihadapkan dengan sejumlah karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Betul apa betul? Pasti betul ya. Lanjut yang kedua, tidak semua peserta didik mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kesulitan belajar merupakan masalah yang kompleks dan sering membuat pendidik bahkan orang tua bingung mencari penyelesaiannya. Yang keempat, kesulitan tersebut banyak ditemukan pada anak tingkat dasar. Oke. Kita mengetahui latar belakang dari studi kasus anak kesulitan belajar ini. Kasus yang ditemukan akan kita uraikan di slide yang satu ini. Yang pertama, ini itu kasus yang ditemukan di beberapa anak di kelas 3 SD yang memiliki kesulitan lebih dibandingkan teman-temannya. Yang pertama, mengalami kesulitan membaca, yakni lambat dalam mencerna huruf, yakni masih dalam proses mengeja. Kemudian yang kedua, kemampuan membacanya baik, tapi kurang dalam pemahaman materi pembelajaran yang disertai sikap ketika proses pembelajaran kurang baik. Yang ketiga, lancar membaca namun kurang dalam pemahaman berhitung. Ya, begitulah kita berbagai macam manusia yang Allah ciptakan, berbagai macam pula sikap yang timbul dari perorangannya. Betul atau betul? Betul ya. Baik teman-teman, setelah kita menemukan kasus, kita harus memiliki teori nih untuk pemecahannya. Nah, oke, yang pertama itu adalah apa sih pengertian dari kesulitan belajar? Kemudian, jenis-jenis apa saja sih yang terjadi di kesulitan belajar ini? Kemudian yang ketiga, apa faktor penyebab dari kesulitan belajar? Kemudian, bagaimana cara mengenal peserta didik yang kesulitan belajar? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Teman, sekarang kita lanjut mengenai uraian dari teori yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari kesulitan belajar adalah kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan. Hambatan-hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Kalau simpelnya itu, yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah terjadinya hambatan ketika proses pembelajaran. Nah, disesuaikan dengan aspek-aspek yang tadi telah disebutkan. Kemudian lanjut ke jenis kesulitan belajar. Ada 3 jenis kesulitan belajar. Yang pertama adalah kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis, diagrafia. Kemudian yang ketiga, kesulitan belajar menghitung atau diskalkulia. Nah, kalau kesulitan belajar membaca secara berat itu disebut aleksia. Membaca itu bukan dasar perkembangan bidang akademik, tapi orang-orang yang berkompeten dalam membaca memungkinkan dirinya untuk menjadi orang yang berprestasi dalam masyarakat. Nah,
Membaca itu terbagi menjadi dua, ada membaca permulaan, kemudian ada membaca pemahaman. Nah, ketika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca, itu harus ditangani sejak dini karena memang sepenting itu. Kemudian yang kedua adalah kesulitan belajar menulis atau diagrafia. Nah, ada 3 jenis pelajaran menulis. Yang pertama, menulis permulaan, mengeja atau dikte, dan menulis ekspresif. Nah, kegunaannya itu kemampuan manusia dalam menulis yaitu menyalin, kemudian mencatat, serta mengerjakan. Nah, jika seorang peserta didik kesulitan dalam menulis, maka dia akan ketinggalan dalam mencatat atau mengikuti pelajaran oleh gurunya. Makanya, menulis itu juga sangat penting. Oke, kita lanjut yang ketiga, kesulitan belajar menghitung. Kesulitan belajar menghitung ini memiliki 3 elemen, yaitu kontrol belajar, konsep, kemudian komputasi, dan pemecahan masalah seperti halnya belajar bahasa. Berhitung merupakan bagian dari matematika yang merupakan sarana berpikir keilmuan. Oleh karena itu, kesulitan belajar berhitung ini harus ditangani saat dini mungkin, agar tidak menemukan efek untuk pemahaman selanjutnya. Penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor penyebab ini ada 2, ada yang internal, ada pun yang eksternal. Jika internal, maka terjadi pada dalam diri siswa sendiri. Kemudian, jika eksternal itu terjadi di lingkungan diri peserta didik. Nah, kalau faktor internal itu biasanya mencakup ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemudian, jika eksternal itu bisa dilihat dari cangkupan lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan